Halo Sobat Fatar, kenalin saya Muhammad Nabil Warid. Di sini saya merupakan koordinator sekretariat dari Forum Anak Tanah Rencong. Nah, Sobat Fatar, jadi Forum Anak Tanah Rencong memiliki satu program, yang mana ini merupakan program baru yang diinisiasi dari teman-teman pengurus, fasilitator, dan juga tim sekretariat dari Forum Anak Tanah Rencong, yaitu adalah Siniar Forum Anak Tanah Rencong. Nah, teman-teman semua, Siniar ini merupakan bahasa Indonesia dari satu kata yang sering kita dengar baik itu di YouTube, Spotify, Noise ataupun platform lain, yang satu kata itu adalah podcast. Nah, jadi bahasa Indonesia dari podcast itu adalah Siniar. Nah, teman-teman semua, di Siniar perdana dari Forum Anak Tanah Rencong ini, kami mengundang satu bagian dari keluarga besar Forum Anak Tanah Rencong, yang mana beliau ini juga merupakan anggota dari Forum Anak, fasilitator Forum Anak Nasional, yaitu di sini ada Febrianda Muhammad Pratama. Selamat sore Febrian. Sore Nabil. Apa kabarnya Febrian? Alhamdulillah baik Nabil. Gimana kesibukannya sekarang Febrian? Kesibukan Febrian saat ini menjadi seorang mahasiswa dan seorang fasilitator Forum Anak Provinsi Aceh tentunya, dan juga alhamdulillah beberapa waktu lalu Febrian diamanahkan menjadi seorang fasilitator Forum Anak Nasional. Ya, betul sekali teman-teman semua. Dan kebetulan kita juga agak dekat Febrian ya. Iya. Jadi kami saya biasa panggil Febrian ini Feb, FEB aja, betul nih? Feb. Oke, jadi kita juga sempat lama nggak ketemu ya Febrian ya. Iya. Kita sekitar berapa bulan ya nggak ketemu kemarin? Mungkin sebulan ya sejak Hari Anak Nasional kemarin. Oh iya betul Febrian, karena kebetulan juga kita kemarin libur ya. Iya, libur panjang. Oh iya. Febrian, ini kan kita konsepnya nih podcast atau siniar dalam bahasa Indonesia. Iya. Nah, kami ini mau nanya nih tentang beberapa pertanyaan seputar pengenalan Forum Anak nih Febrian. Oke. Nah, jadi kalau misalnya menurut Febrian, Forum Anak itu apa sih? Nah, Forum Anak itu sendiri, Nabil, adalah suatu wadah atau tempat yang diberikan langsung oleh pemerintah. Nah, mandat itu sendiri langsung diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Nah, dalam hal ini, kita di Provinsi Aceh langsung difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Nabil. Nah, jadi segala macam bentuk kegiatan kita itu dalam pendampingan dari dinas tersebut, Nabil. Oke, Febrian. Berarti kan kalau misalnya di nasional itu sama kementeriannya. Iya, benar. Kalau misalnya di provinsi itu dengan dinas, kabupaten kota juga dengan dinas. Iya. Kalau untuk kecamatan mungkin atau desa ya? Kalau untuk kecamatan atau desa, memang untuk Forum Anak sendiri ada tingkatan tersendiri, Nabil. Mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Nah, tentunya masing-masing di daerah tersebut memiliki yang namanya alat kelengkapan. Nah, salah satunya itu ada pembina, pendamping, dan juga adik-adik yang melakukan kegiatan dalam Forum Anak ini. Oh, berarti kalau misalnya secara harfiah gitu, Forum Anak ini diberikan wadah untuk partisipasinya itu oleh pemerintah setempat, baik itu pemerintah dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Benar-benar. Tapi secara mandat diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Iya. Nah, biasanya kan kita ini sering dengar nih, atau misalnya banyak yang bertanya nih sama kita, kalau misalnya Forum Anak itu gimana sih cara masuknya gitu? Yeah. Atau misalnya gimana sih cara kita ikut berpartisipasi dalam Forum Anak? Gimana cara kita ikut bermain dengan Forum Anak gitu? Gimana ya, Feb? Benar banget. Kebetulan teman-teman Febrian pada nanya nih, Nabil. Jadi kan kebanyakan mereka usianya udah usia di atas 18 tahun ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman, karena nama organisasinya Forum Anak, tentunya teman-teman harus berusia anak nih. Yang mana untuk bergabung di Forum Anak sendiri, teman-teman memiliki umur minimal 12 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun, Nabil.
Jadi berarti kalau misalnya usia dewasa itu nggak boleh masuk dalam kepengurusannya ya? Kepengurusan tidak Ya, boleh. Kepengurusannya. Jadi kalau misalnya untuk yang lain gitu, kalau misalnya usia di atas 18 tahun bisa daftar sebagai apa nih? Nah, kalau di atas 18 tahun kita bisa mendaftar sebagai fasilitator dan tim sekretariat Forum Anak itu sendiri, Nabil. Oh begitu ya. Berarti kalau misalnya sesuai atau misalnya tupoksi dari fasilitator dan sekretariat itu sama atau berbeda dengan pengurusnya? Tentu berbeda karena tugas dari masing-masing yang namanya alat kelengkapan itu memiliki tupoksi yang berbeda juga tentunya, Nabil. Mulai dari pengurus ini yang memang menjalankan kegiatan anak-anak itu sendiri, mulai dari merancang dan melaksanakan program, nah itu langsung pengurus. Sedangkan fasilitator mereka yang sudah berusia di atas 18 tahun dan juga memiliki pemahaman yang lebih mengenai Forum Anak itu sendiri, konvensi hak anak, dan juga tentang penyelenggaraan berjalannya Forum Anak itu sendiri, Nabil. Sedangkan tim sekretariat fungsinya sendiri adalah sebagai media branding nih untuk Forum Anak itu sendiri. Dan dalam proses berjalannya sekretariat itu saat ini diatur memang hanya sampai level provinsi saja, Nabil. Begitu ya Febrian. Berarti kalau misalnya singkatnya nih Forum Anak itu jadi apa namanya pemeran utama. Iya, benar. Fasilitator itu menjadi orang yang memfasilitasi Forum Anaknya Iya, dan kita juga selalu di belakang layar. ya betul, dan juga tim sekretariat itu media branding dan juga mungkin koordinasi ya. Iya, benar banget. Betul. Nah, kalau misalnya Nabil nih, Feb. Nabil itu dari organisasi lain. Iya. Tapi kita mungkin sama tujuannya, yaitu pemenuhan anak-anak misal. Iya. Gimana sih caranya ngundang Forum Anak itu supaya bergabung dan juga membuat satu kegiatan bareng gitu? Oke. Untuk mengadakan sebuah kolaborasi, tentunya sekretariat menjadi sebuah media yang terus melakukan koordinasi dengan pihak luar. Tentunya melalui tim sekretariat kita bisa langsung komunikasi nih kepada adik-adiknya. Kita bisa menanyakan jadwal yang memungkinkan untuk teman-teman bisa bergabung di jadwal-jadwal yang telah kita tentukan, ya, Bil. Oh iya, berarti cukup mudah juga ya untuk mengundang dan kolaborasi. Benar. Kira-kira kalau misalnya Fatar siap nggak sih kalau diundang-undang sama pihak lain gitu yang atau misalnya organisasi lain? Oke, siap banget sih sebetulnya. Tapi ada harus prinsip yang diperhatikan saat kita berkegiatan dengan anak-anak, karena Forum Anak itu sendiri prinsipnya adalah pemanfaatan waktu luang, nih, Bil. Oh iya. Jadi betul. tidak bisa dilakukan pada saat teman-teman melakukan kegiatan bersekolah. Ya, sekolah. Jadi kalau misalnya dari yang Nabil tahu itu kegiatan pemanfaatan waktu luang itu 8 jam ya. Jadi dibagi menjadi 3 kalau nggak salah waktunya. Benar. Itu yang pertama pendidikan 8 jam, kemudian ada waktu istirahat 8 jam, dan waktu berpartisipasi atau bermain 8 jam. Betul kan? Benar banget. Oh iya. Selain itu, Nabil juga mau tanya nih, Feb. Forum Anak Tanah Rencong ini kan terbilang besar ya. Iya. Dan juga kalau misalnya sesuai dengan kemarin yang prestasi nasional DAFA Award ya? Iya, DAFA Award. Nah, DAFA Award itu kemarin Forum Anak Tanah Rencong menjadi salah satu dari nominasi Forum Anak terbaik. Iya. Betul kan? Salah satu pembinaan terbaik. Ya, pembinaan terbaik. Nah, jadi kemarin itu kan Forum Anak Tanah Rencong menjadi bagian dari nominasi DAFA Award ya. DAFA Award itu salah satu awardnya nasional dari Forum Anak Nasional kan. Nah, jadi apa sih kegiatan yang bikin Forum Anak Tanah Rencong itu menjadi bagian dari nominasi DAFA Award itu? Sebetulnya sedikit meluruskan, Nabil, kemarin itu kita dapat nominasi provinsi terbaik. Oh iya, provinsi terbaik, betul. Nah, jadi banyak sekali penilaian yang dilakukan oleh dari tim penilaian nasional juga tentunya. Nah, kegiatan yang kita unggulkan di Fatar itu sendiri adalah Dupakat Anak Aceh. Oh iya, Dupakat, ya, betul. Dupakat Anak Aceh itu kan merupakan kegiatan besarnya kita tiap tahun, ya, Bil, ya. Saat menjelang sidang suara anak Indonesia, nanti akan kita bahas lebih jauh. Tentunya berbagai macam persiapan akan kita lakukan demi terjaringnya semua suara teman-teman dari 23 kabupaten kota yang ada di Aceh, nih, Bil.
Oke, jadi tadi ngomongin tentang suara anak. Iya. Kayaknya kita sering dengar nih suara anak, tapi definisinya itu apa sih suara anak itu? Sesuai dengan namanya, suara anak itu merupakan pendapat atau suara yang diberikan langsung nih Nabil, tanpa diwakili oleh siapapun, melainkan langsung dari anak itu sendiri. Jadi yang namanya suara anak tidak bisa diwakilkan, langsung anak itu sendiri yang menyampaikan kepada orang dewasa. Berarti di setiap kabupaten itu semua anaknya ini semua harus seluruh anak atau perwakilan? Dia memang bagusnya memang semua anak, tapi kan tidak mungkin semua anak akan kita libatkan. Tentunya keterwakilan dibutuhkan saat kegiatan seperti itu tentunya. Nah, jadi dengan mengambil keterwakilan dari beberapa anak-anak yang memiliki lataran berbeda, kita harapkan dapat menjaring suara yang lebih maksimal seperti itu, Nabil. Berarti kalau misalnya secara konsepnya itu kayak DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi semuanya anak-anak. Iya, berarti kita ganti jadi DPA, Dewan Perwakilan Anak. Iya, bisa dibilang. Jadi keren namanya kan? Iya. Nah, seperti itu. Nah, saya mau tanya juga nih, kalau misalnya manfaat dari masuk ke forum anak itu apa sih sebenarnya? Karena kan kita lihat anak-anak yang di forum anak itu cakap dalam berkomunikasi, kemudian kritis dalam berpikir gitu. Kira-kira kenapa bisa seperti itu dan apa sebenarnya manfaatnya gitu? Apa yang bisa diraih? Nah, awalnya Febrian tergabung di forum anak Kabupaten Simelu, Nabil. Pada saat itu Febrian belum menjadi pengurus tetap. Dan saat itu Febrian cuma ikut-ikutan aja, udah diajak teman pergi waktu itu Hari Air Sedunia. Kegiatannya itu cuma kayak mengucapkan selamat Hari Air Sedunia, udah gitu doang, habis itu pulang. Tapi di kegiatan selanjutnya Febrian selalu terlibat dan kayak berpikir kok seru juga ya, kayak kegiatannya itu tidak secara teoritis kita mengerti, tapi secara apa ya, secara berkegiatan kita paham manfaat yang kita dapat itu apa. Contohnya pada saat itu lagi Febrian mengikuti kegiatan menanam mangrove. Nah, itu sama perangkat desa waktu itu di salah satu desa di Kabupaten Simelu. Nah, pada akhirnya Febrian tergabung menjadi pengurus Forum Anak Kabupaten Simelu dan saat itu langsung ditunjuk menjadi ketua Forum Anak Kabupaten Simelu, Nabil. Oh, langsung jadi ketua berarti. Langsung jadi ketua. Setelah berarti jaraknya nggak panjang ya, cuma 2 atau 3 kegiatan mungkin sangat singkat. Shock juga Febrian. Berarti kalau misalnya kayak gitu Febrian ini orangnya yang keren, berarti orang yang langsung dilirik sama orang-orang dinasnya atau mungkin dilirik sama teman-teman dari forum anaknya, jadinya langsung jadi ketua. Betul atau enggak? Ini lucu sebetulnya, Nabil, karena Febrian sendiri itu orangnya sebetulnya introvert. Oh iya. Jadi Febrian 50-50 nih, introvert, extrovert. Ambivert. Iya, ambivert. Iya, betul. Nah, jadi Febrian itu sebetulnya takut berbicara di depan orang lain, Nabil. Sedangkan Febrian itu bertentangan ya dengan kegiatan Febrian sendiri seharusnya. Iya, betul. Seharusnya Febrian ngomong sama Nabil aja itu udah cukup menguras energinya Febrian. Berarti ini gugup atau enggak nih? Sebetulnya gugup, Nabil. Gugup ya? Febrian mengusahakan. Gak apa-apa, kita anggap kita ngobrol santai aja. Okay. Soalnya ini kan namanya siniar, podcast kan biasanya santai, Feb. Benar. Oh iya, Febrian. Tadi manfaatnya cukup besar juga ya, Feb. Iya. Mungkin kalau tadi manfaat mungkin di Kabupaten Simelunya kan, Febrian udah, berarti Febrian kalau misalnya secara alur tingkatan forum anak berarti udah di kabupaten, udah di provinsi, udah di nasional. Iya. Kalau misalnya Febrian manfaat di provinsi atau di nasional itu gimana? Sebetulnya jujur manfaatnya nggak jauh berbeda. Tapi dari segi relasi yang kita dapatkan dan pengalaman yang kita dapatkan, cerita yang kita dapatkan tentu signifikan bedanya. Jadi dari proses belajar dan juga sharing-sharing bersama teman-teman dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kita memang tetap terhubung. Kalau memang setiap ada kegiatan kita suka sharing nih tentang pengalaman berkegiatan di daerah masing-masing seperti itu, Nabil. Berarti komunikasi tetap lanjut walaupun
istilah katanya terbatas dengan jarak Iya, gitu ya. benar. Kayak hubungan ya, kayak LDR gitu ya. Iya, kan kita memang saling berhubungan kan dengan Iya, teman-teman betul, lain, betul. menjalin Nah, silaturahmi. sebenarnya gini Febrian, forum anak itu kan sering digaungkan gitu. Iya. Sering kita lihat dia itu ada diundang di acara ini atau Iya. mungkin berpartisipasi dalam kegiatan apa, Iya. atau mungkin bisa jadi mereka yang membuat kegiatannya dan mengundang banyak pihak. Iya, benar. Nah, sebenarnya ini mungkin pertanyaan mendasar Febrian. Sebenarnya apa sih tupoksi utama dari forum anak itu? Oke, untuk tupoksinya sendiri, forum anak itu ada dua nih, Bil. Yang pertama menjadi agen 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor. Kita lanjut yang kedua dulu nih, Bil ya. Oh iya, Nanti boleh. sekali kita jelasin. Iya, betul. Yang kedua itu ada PAPP. Nah, sekarang disebutnya PA Pro P nih, Bil. PAPP jadi PA Pro P. Iya, benar. Iya. Apa itu PA Pro P dan 2P tadi? Nah, 2P sendiri adalah pelopor dan pelapor nih, Bil. Singkatnya, teman-teman itu berpartisipasi aktif dalam menyuarakan pendapat mereka dan terus untuk mengajak teman-teman melakukan berbagai macam aksi positif. Dan juga fungsinya sebagai pelapor nih, Bil. Tentu sangat erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat sehari-hari ketika mengalami masalah perundungan, kekerasan seksual. Nah, anak-anak ini punya power lebih nih sebagai anggotanya forum anak. Mereka pasti sudah tahu nih mekanisme pelaporannya kemana. Nah, pasti nanti ada fasilitator yang akan membimbing teman-teman, dan jangan takut untuk informasi teman-teman itu tersebar seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Dan yang kedua, lanjut ya? ke PA Pro P. Nah, PA Pro P sendiri adalah partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, itu tadi yang Nabil bilang, dilibatkan dalam segala macam kegiatan pemerintah. Nah, tapi Nabil, yang Febrian sedikit sesali karena kegiatan orang dewasa itu di jam sekolah, jadi suara anak-anak seringkali tidak maksimal, Nabil. Tidak maksimalnya karena anak-anak bersekolah dan Karena anak-anaknya bersekolah. Oh, seperti itu. Jadi biasanya siapa yang ikut atau mungkin kalau ada undangan apa tidak dipenuhi seperti itu? Bukan tidak terpenuhi, maksudnya memang suara mereka akan diwakili langsung oleh fasilitator. Dan sebelumnya mereka akan berdiskusi nih tentang pendapat mereka, tentang keluhan mereka, tentang kesehariannya mereka yang dikira harus harus disuarakan kepada pemerintah seperti itu. Tapi dalam kegiatannya sendiri diwakili oleh fasilitator yang lebih mengerti tentang alur penyelenggaraan forum anak seperti itu. Berarti kalau misalnya secara gambarannya teman-teman itu sebelum mengikuti kegiatan berdiskusi dulu apa nih kira-kira yang akan materi yang akan kita bawa nih gitu. Pasti. Nanti siapa yang mewakili, baik itu orang dewasa maupun tidak, intinya telah membawa bekal-bekal yang telah didiskusikan oleh anak-anak. Benar-benar. Oh, seperti itu berarti. Berarti mekanismenya itu tidak selamanya kegiatan itu dihadiri oleh anak-anak gitu ya. Iya, jadi seringkali kita miskomunikasi dengan orang dewasa. Kenapa selalu yang dilibatkan dalam kegiatan itu mukanya udah sedikit dewasa nih. Jadi kan Tua ya gitu ya. bisa dibilang tua lah ya, Kak. Jadi itu keterwakilan dari fasilitatornya, Nabil. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya secara hakikatnya pun itu tidak masalah. Kenapa? Karena tetap membawa suara-suara yang kita diskusikan dengan anak. Berarti masih ada istilahnya partisipasi anak di situ. Iya, benar-benar. Nah, Febrian, dari tadi dari cerita-cerita Febrian itu kayaknya Febrian itu sangat menggebu-gebu, sangat jelas dengan sangat bersemangat gitu menjelaskan tentang forum anak. Sebenarnya kalau misalnya ini 0 dan ini 100, sebenarnya berapa sih kecintaan Febrian sama forum anak? Bisa lihat di kamera tuh berapa coba? Kalau ini 0, ini 100, kayaknya Febrian bakal sakit tangannya diputar kayak gini. Oh, berarti lebih dari 100 ya? Tak terhingga. Wah, berarti sangat cinta nih Febrian sama ini. Nah, sekarang nih dari Febrian,
sebagai fasilitator nasional dan juga sebagai fasilitator di Provinsi Aceh. Kira-kira apa sih sarannya untuk Forum Anak ke depannya? Untuk saran ke anggota forum anaknya? Iya, forum anaknya, baik itu di provinsi maupun kabupaten ya. Oke, untuk saran Febrian untuk teman-teman pengurus forum anak, tetap melestarikan budaya kita dimanapun kita berada. Kita harus tetap harus tetap mempromosikan nih budaya kita seperti apa. Jangan kayak mengadopsi budaya-budaya dari luar begitu. Febrian juga sedih melihat teman-teman ketika mengidolakan idol-idol luar negeri, bahkan di tingkat daerahnya sendiri mereka tidak paham sih budaya-budaya apa yang ada di daerahnya sendiri begitu Nabil. Jadi Febrian rasa teman-teman yang harus perkuat itu identitas diri, dan juga melalui segala macam kegiatannya mereka, Febrian harap bisa membangun daerahnya sendiri. Nah, dengar teman-teman, kata fasilitator nasional yaitu Febrianda Muhammad Pratama. Katanya jangan lupakan budaya Aceh itu sendiri. Nah, satu lagi mungkin ya, ini sebagai penutup juga. Kira-kira apa sih harapan dari Febrian ke depannya, baik itu untuk forum anaknya maupun untuk pribadi Febrian? Untuk harapannya ke depan, Febrian pengennya semua anak-anak, semua kita tentunya harus lebih produktif nih teman-teman. Harus harus lebih bangga dengan identitas daerah kita nih. Kita sebagai anak Aceh harus paham dong, malu dong kita kalau ditanya teman-teman dari luar provinsi lain, Aceh itu gimana sih? Apa aja sih tempat-tempat destinasi yang bisa kami kunjungi di sana, dan juga berbagai macam budaya yang perlu kami ketahui seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap menjaga nama daerah kita teman-teman. Nah, begitu teman-teman, itulah Febrianda Muhammad Pratama, fasilitator Forum Anak Nasional. Nah, teman-teman semua, siniar ini akan di-upload di Instagram, TikTok, dan juga YouTube dari Forum Anak Tanah Rencong. Bisa di-follow ya teman-teman. Untuk Instagramnya sendiri, namanya adalah Forum Anak Tanah Rencong. Kemudian YouTube-nya Forum Anak Tanah Rencong, dan TikTok-nya adalah Forum Anak _ Tanah Rencong. Nah, teman-teman semua, itulah siniar perdana kita. See you teman-teman. Semoga kita bisa terus sustainable dalam siniar-siniar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.